saudara. Kiranya Bapak Ibu sehat, menikmati sukacita atas kehidupan yang Tuhan masih berikan. Bahkan kehidupan kekal Tuhan sudah sediakan dalam Kristus Yesus. Hari ini hari Rabu 6 April 2022, kita akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 18. Lukas 18. Dan sebelum membaca firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur untuk segala berkat-Mu, baik yang kelihatan juga yang tidak kelihatan. Berkat yang sementara dan terutama berkat selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, ditinggikan, dimuliakanlah Tuhan senantiasa dari kekal sampai kekal. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan pimpinan Roh Tuhan sendiri. Roh Allah yang tidak terlihat, mengajari kami, membimbing kami, mengerti, memahami firman Tuhan. Sehingga iman kami makin kuat, makin teguh di dalam Kristus Yesus. Ampuni salah dosa kami, sebab kami berdoa kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit." Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan kita hari ini mengetahui masa depan. Mengetahui masa depan. Kita manusia umumnya hanya bisa memperkirakan kira-kira apa yang akan terjadi ke depan, apa yang akan terjadi besok, lusa. Kita bisa merencanakan banyak hal. Kita bisa merencanakan pekerjaan, kita bisa merencanakan aktivitas. Kita bisa merencanakan akan bertemu siapa, akan makan apa. Tapi kadang-kadang rencana kita, perkiraan kita tidak sesuai dengan yang terjadi atau realitas kemudian. Bahkan ada orang yang masih punya banyak mimpi tapi kemudian sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah mati, sudah diakhiri hidupnya di dunia ini. Maka praktis tak ada manusia yang mengetahui masa depannya secara persis. Orang bisa kuliah dan mengambil jurusan tertentu, tapi kemudian ketika tamat, dia malah beralih ke jurusan yang sangat berbeda. Bisa, dan itu beberapa terjadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kisah yang kita baca terjadi 2000 tahun yang lalu dalam sejarah.
sejarah umat manusia. Ketika Yesus, Allah yang sejati, menjadi manusia sejati. Allah yang dari kekal sampai kekal. Firman Allah yang hidup menjadi manusia, terlihat, berjalan bersama, hidup bersama dengan murid-murid dan orang-orang yang ada pada saat itu. Ketika ia hampir menyelesaikan karyanya di bumi, mereka berjalan menuju Yerusalem. Karya Yesus lebih banyak ada di Galilea. Dari 3 tahun kurang lebih berkarya, 2,5 tahun ia ada di Galilea, dan setengah tahun saja di bagian Yudea, Yerusalem. Dan dia menyampaikan apa yang akan terjadi pada dirinya di masa depan. Ia sampaikan kepada ke-12 muridnya di lingkaran yang kecil, bukan kepada seluruh pengikutnya. Dia menegaskan bahwa kini mereka berangkat ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia, mengenai dirinya, mengenai Yesus, Allah yang sejati, yang menjadi manusia yang sejati. Apa yang ditulis oleh para nabi tentang dia akan digenapi. Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu kepada orang Roma saat itu. Orang-orang Yahudi menuntut agar Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Lalu kemudian ia dijatuhi hukuman mati, dan ia dibawa oleh tentara Roma untuk disalibkan. Sepanjang perjalanan ia diolok-olok, ia dihina dan diludahi. Ia disesah, ia dibunuh, dipakukan di atas kayu salib. Itu real, itu nyata, itu benar terjadi. Kalaupun ada orang yang mengatakan itu bukan Yesus yang disalibkannya, itu terserah mereka. Tapi 4 kitab Injil yang ditulis di abad pertama, tidak lama sesudah peristiwa kebangkitan, penyaliban dan kebangkitan terjadi, itu asli. Ditulis oleh 4 penulis kitab Injil, dan salinannya ada 5.000-an banyak. Diteliti oleh para arkeolog dan ditemukan di Qumran dekat Laut Mati, dan banyak salinan-salinan yang lain. Sementara Injil Barnabas yang dipercayai orang itu ditulis 1.500 tahun kemudian, atau abad ke-16 atau ke-17, maka tentu sangat jauh dari sejarah. Jadi tentu kitab Injil yang tertulis dalam Alkitab itulah yang benar, karena itu dekat dengan peristiwa yang juga disebut oleh sejarawan-sejarawan yang bukan Kristen waktu itu. Jadi tentu Injil Barnabas itu palsu. Justru itu yang palsu, kan ditulis 1600-an sesudah peristiwa penyaliban terjadi. Jadi Yesus, Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh diolok-olok, sungguh-sungguh dihina, diludahi, dan itu terjadi untuk menggenapi apa yang sudah disampaikan oleh para nabi. Yesus mengetahui masa depan, dan kita bisa bayangkan dalam posisi sebagai manusia sejati, ia mengalami penderitaan yang luar biasa. Sampai di Taman Getsemani dia berkata, "Ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku." Siapa sih manusia yang tidak akan takut dengan penderitaan yang akan dia hadapi? Dan Yesus tahu penderitaan yang akan dia hadapi. Ia sudah tahu. Ia akan diolok-olok, tapi untuk itulah dia datang. Ia akan dibunuh, tapi untuk itulah dia datang.
karena Dia harus menggantikan kita manusia yang berdosa, supaya kita tidak mati dan binasa selama-lamanya jauh dari hadirat Tuhan, tapi kita memperoleh hidup kekal di dalam Dia. Ia tahu bahwa Ia akan menderita, tapi sekaligus Ia tahu bahwa Ia akan bangkit pada hari yang ketiga, karena Ia Allah. Ia tahu bahwa kematian tidak akan berkuasa atas dirinya terus-menerus. Hanya 3 hari saja. Bukti bahwa memang Ia benar-benar mati. Bukan mati suri, tapi benar-benar mati. Tapi Ia akan bangkit. Yesus tahu masa depan. Dan karena itu, Ia juga menjamin masa depan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ia mengatakan di Yohanes 10 ayat 27 dan 28, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Yesus yang tahu masa depan, memberi kepastian tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita terbatas mengetahui masa depan. Tapi Tuhan menjamin masa depan. Tuhan memastikan masa depan. Bagi kita yang setia dalam iman kepadanya, bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu kita bersyukur dalam segala keadaan, mempunyai Allah yang seperti Dia, yang mau berkorban agar kita tidak binasa, melainkan hidup kekal selama-lamanya. Terpujilah Dia dari kekal sampai kekal. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, Allah yang mengasihi manusia, Allah yang mau mati agar manusia tidak binasa. Tidak binasa dalam lautan api selama-lamanya, tapi beroleh hidup yang kekal. Untuk itulah Yesus datang ke dunia, berkorban agar kami tidak binasa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih banyak. Engkau mengasihi dunia ini dan segala isinya. Dunia ini adalah ciptaan-Mu. Kiranya kami dan makin banyak orang merespon, menerima keselamatan dari Tuhan, dan tidak binasa selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Lindungi gereja-Mu di muka bumi, terus menjadi saksi-Mu, menjadi berkat bagi dunia ini. Menjadi saksi-saksi Kristus. Supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, berkati sesama kami yang miskin, menderita, yang sakit, yang berduka cita. Hiburkan mereka, tolong mereka satu persatu. Terutama sesama kami di Rusia, di Ukraina, yang kehilangan anggota keluarga karena perang. Tolong mereka, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan sehari-hari makanan mereka. Berdoa bagi bangsa negara kami dilindungi oleh Tuhan. Berdoa untuk pemerintah kami diberi kekuatan, kesehatan, dan hikmat. Tuhan, tolonglah kami masing-masing dalam hidup kami, tanggung jawab kami, rencana-rencana kami, dan iman kami makin kokoh dalam Kristus Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Kami bersyukur, kami bermohon, kami berharap kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.